Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Devina Sena Channel, yang pastinya channel ini akan terus membahas sinetron yang sedang viral, yaitu sinetron Terikat Janji. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam segala aktivitas apapun. Gimana menurut kalian dengan episode yang sudah tayang saat ini? Yang dimana di sini Sena nantinya akan mempertanyakan semuanya kepada Pak Bimo. Mengapa Pak Bimo bersembunyi di gudang Kusuma Food yang lama? Tuliskan komentar pendapat kalian semua. Apakah yang akan nantinya Pak Bimo sampaikan kepada Sena? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya saat ini jika Danang atau orang suruhan dari Dipa akhirnya berhasil mengambil benda pusaka, yaitu patung Ganesha di dalam boneka milik Jihan, yang dimana Danang masuk diam-diam ke rumah Davina pada saat itu, dan Davina memergokinya hingga terjadi perkelahian antara Davina dan juga Danang tersebut. Namun di sini Davina tidak bisa menggagalkan aksi tersebut karena Danang akhirnya melarikan diri menggunakan mobilnya. Davina di sini sempat berencana untuk melaporkan polisi dengan kejadian yang sudah terjadi di rumahnya. Akan tetapi di sini Jihan dan Dipa tidak mau membawa kasus ini ke ranah kepolisian atau ranah hukum. Karena di sini Dipa tentunya tahu jika ini diselidiki oleh kepolisian, maka akan berbahaya semua atas kebohongannya, yang dimana saat ini memang sangat mencurigakan sekali mengapa maling tersebut hanya mengambil boneka dan laptop milik Jihan. Padahal kenyataannya banyak barang-barang berharga di rumah Om Nopan atau rumah Davina. Dan yang lebih anehnya lagi, mengapa boneka tersebut berlubang atau hanya diambil bagian dalamnya. Dan ini yang memunculkan rasa penasaran sekali kepada Davina. Davina ngotot ingin membawa kasus ini dan melaporkannya ke kepolisian. Akan tetapi, atas bujukan dari Dipa, akhirnya Jihan melarang semua dan menolak keras. Karena pada kenyataannya, memang barang milik Jihan saja yang diambil oleh maling tersebut. Dan di sini Davina juga mempertanyakan kepada Om Nopan dan juga Mumayang, kenapa mereka tidak melaporkan saja hal ini kepada polisi, karena akan sangat berbahaya jika selanjutnya ada maling-maling yang akan datang ke rumah mereka. Akan tetapi kita semua tahu jika Om Nopan sangat alergi kepada polisi. Ia sangat takut sekali dan trauma, terutama dengan kesalahan yang ada di masa lalu. Yang dimana di sini Nopan masih terpikirkan saja dengan sebuah kasus 8 tahun lalu, yang dimana Om Nopan secara tak sengaja membunuh Rian, pacar Davina dahulu. Yang dimana Nopan dulu sangat emosi sekali kepada Rian karena melihat foto Rian bersama wanita lain yang diduga adalah pacar simpanannya. Dan Nopan merasa di sini Rian telah menyelingkuhi dan menyakiti anak sematawayangnya pada saat itu, yaitu Davina. Nopan yang tidak mau anaknya disakiti akhirnya mendorong Rian pada saat itu di gudang Kusuma Food yang lama. Dan akhirnya Rian pun tewas seketika pada saat itu. Hingga akhirnya di sini Nopan bingung pada saat itu ingin menguburkannya di mana. Namun Mayang menyarankan menguburkannya di gudang Kusuma Food. Dan akhirnya sampai saat ini belum ada yang bisa menemukan di mana keberadaan Rian. Sampai Veronica pun di sini masih berharap jika Rian ditemukan hidup atau mati. Maka dari itu di sini Nopan tidak mau ada polisi di dalam rumahnya. Apapun itu alasannya, karena dia sangat trauma. Di sisi lain di sini pencarian Sena tentang siapa pelaku yang telah menghabisi atau mencuri barang-barang Pak Haidar akhirnya ketemu. Di sini ternyata adalah orang yang pelaku tersebut adalah Pandu, anak kandung dari Om Haidar tersendiri. Yang dimana di sini Pandu ternyata mempunyai banyak utang kepada rentenir atau kepada siapapun. Namun ketika Pandu meminta uang kepada Pak Haidar pun menolak dan mengatakan kepada Pandu jika ia harus bekerja keras.
Namun Pandu di sini yang gelap mata akhirnya melancarkan aksinya. Ketika ia akhirnya mengambil semua emas dan harta-harta milik Pak Haidar untuk diberikan kepada orang yang diutanginya. Di sisi lain di sini Sena akhirnya menolong Pak Bimo yang bersembunyi di gudang Kusuma Food yang lama. Ia di sana sembunyi. Di tengah ia kesakitan karena ia mempunyai penyakit. Dan akhirnya Sena pun membawanya ke rumah sakit dan di sana Pak Bimo menceritakan semuanya apa yang telah terjadi tentang hubungannya dengan Pak Haidar dan mengapa ia masuk ke dalam rumah Pak Haidar membawa kayu. Om Haidar pun Om Bimo pun menceritakan kepada Sena jika ia awalnya sangat marah sekali kepada Haidar karena ia telah memotong gajinya 3 juta per bulan karena kesalahannya merusak mobil rental pada saat itu. Akan tetapi di sini Bimo tahu jika ternyata Haidar telah mengasuransikan mobil tersebut hingga Bimo pun kecewa karena harusnya ia hanya membantu untuk mengeluarkan uang klaim saja, tidak sebanyak ini. Di tengah ia kesusahan juga untuk memberi makan anak istrinya. Lalu Pak Bimo pun datang ke rumah tersebut, ke rumah Pak Haidar dengan membawa kayu. Rencananya, jika Haidar tidak memberikan uang kepada Bimo, maka Bimo akan memukul Pak Haidar. Akan tetapi pada kenyataannya di sana, ketika Bimo telah nyampai rumah Pak Haidar telah pingsan terlebih dahulu dengan darah di mana-mana. Ia pun tidak mengetahui hingga Bimo pun sangat takut sekali ia yang akan dijadikan kambing hitamnya dan ia pun melarikan diri. Akan tetapi sayangnya pada saat itu ia terekam CCTV. Maka dari itu ia pun bersembunyi ke tempat di mana ia merasa aman, yaitu gudang Kusuma Food yang lama. Dan di sini Sena pun mempertanyakan mengapa Pak Bimo bersembunyi di gudang Kusuma Food yang lama. Sena berpikir pasti di sana Om Bimo pernah bekerja di sana dan tahu seluk-beluk tempat Kusuma Food yang lama. Dan inilah yang akan menjadi jawaban nantinya ketika Sena akan bertanya tentang apa yang saja diketahui Om Bimo tentang adik kandungnya, yaitu Rian. Dan di sini pastinya Bimo akan menceritakan semuanya ketika ia menyaksikan sendiri Rian datang ke Kusuma Food yang lama untuk bertemu Om Nopan di sana. Dan pada saat itu ia terakhir kalinya melihat Rian. Bimo pun mengatakan kepada Sena, apa jangan-jangan ada yang terjadi kepada Rian, hingga akhirnya Rian pun tidak ditemukan sampai saat ini. Sena pun semakin penasaran dengan informasi yang diberikan Pak Bimo, karena mungkin ini adalah jawaban atas segala usahanya, yang dimana Pak Bimo nantinya akan menceritakan tentang Rian sepenuhnya, yang akan membuat Sena nantinya akan tahu siapa pembunuh Rian sebenarnya, yaitu adalah Om Nopan. Nah, gimana nih pendapat kalian semua tentang yang sudah tayang saat ini? Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Mimin undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.